Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Meski chapter 183 sudah keluar Senin kemarin, tapi Abdikos baru bisa membahas chapter tersebut hari ini karena sibuk mudik. Di chapter ke-182, kita mengetahui teknik kutukan Charles yang mampu melihat masa depan berdasarkan aturan dari panel manga, dimana setelah Charles melumuri tombak Gibetal Staff-nya dengan darah Hakari, saat itulah Charles bisa melihat 1 detik pergerakan Hakari di masa depan, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak darah Hakari yang disayat, maka semakin jauh Charles melihat masa depan Hakari. Dan saat Charles mengatakan telah mampu melihat 2 detik pergerakan Hakari di masa depan, dari sinilah Hakari mengambil kesempatan dengan mengaktifkan domain pasti kenanya, yaitu The Restless Gambler, sehingga semua informasi tentang domain ini langsung ditransfer ke otak Charles berkat pengetahuan masa depannya. Yap, intinya chapter 183 ini menjelaskan ke kita tentang domain Hakari yang sangat-sangat bikin pusing. Jangankan Abdikos, Charles sendiri langsung emosi setelah diberikan semua informasi mengenai domain Hakari yang memang luar biasa jelimet, bahkan lebih jelimet dari teknik kutukan Kirara Hoshi yang mengambil pendekatan ilmu rasi bintang. Namun tenang saja, Abdikos akan coba jelaskan domain Hakari dengan bahasa yang sangat simpel dan mudah dipahami. Abdikos akan menggunakan metode tanya jawab untuk pembahasannya. Sebelum Abdikos memulai pembahasannya, Abdikos tegaskan dulu karena domain Hakari pada dasarnya adalah perjudian. Jadi jadikan semua informasi tentang domain Hakari ini hanya sebatas informasi, alias tidak perlu dipraktekkan, karena bagaimanapun hampir semua agama melarang perjudian. Yuk langsung aja berikut pembahasan domain Restless Gambler milik Hakari. Check it bro. Pertanyaan pertama, apa itu domain The Restless Gambler? Secara harfiah, The Restless Gambler diartikan sebagai kecemasan seorang penjudi, namun Abdikos lebih senang mengartikannya sebagai antusiasme seorang penjudi. Jadi Restless Gambler ini sebenarnya merujuk pada posisi saat seseorang sudah berada di depan meja perjudian, sedangkan domain Restless Gambler sendiri merujuk pada mesin judi pachinko yang banyak tersebar di Jepang. Sebenarnya mesin pachinko sendiri tidak bisa disebut 100% judi karena mesin ini berbeda dengan mesin judi slot yang banyak dipakai di tempat perjudian alias kasino. Selain itu, undang-undang di Jepang melarang keras perilaku perjudian. Untuk itulah orang Jepang mengakali undang-undang tersebut dengan menciptakan mesin pachinko, yaitu mesin judi berkedok permainan anak-anak, yang mana hasil dari main mesin pachinko tidak bisa langsung ditukar dengan uang layaknya mesin judi slot di kasino, melainkan harus ditukar terlebih dahulu dengan hadiah atau merchandise. Lalu hadiahnya bisa ditukar dengan uang yang biasanya letak penukaran hadiah dengan uang tidak jauh dari toko pachinko, atau bahkan terkadang di dalam toko pachinko itu sendiri, hanya beda ruangannya saja. Jika melihat penjelasan Abdikos tentang mesin pachinko, teman-teman pasti familiar dengan mesin ini di Indonesia. Yap, di game zone yang banyak tersebar di mall-mall, biasanya ada beberapa wahana permainan yang mengadu keberuntungan teman-teman, dimana hasil dari wahana tersebut biasanya berupa hadiah atau kupon alias bukan uang. Selebihnya, hadiah atau kupon yang teman-teman dapatkan terserah mau diapakan oleh teman-teman, mau dipakai sendiri atau dijual lagi. Namun ada seorang netizen Indonesia yang berhasil menukarkan kupon hasil permainan di game zone dengan emas batangan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kerja mesin pachinko? Abdikos sendiri sudah banyak melakukan riset di internet mengenai cara kerja mesin pachinko, di mana ada 2 video yang sangat Abdikos rekomendasikan dan juga akan menjadi referensi Abdikos di pembahasan chapter 183 ini. Pertama, video dari YouTuber Daisuke Bota yang bermain pachinko, dan kedua, video mesin pachinko bertema Kapten Tsubasa dari channel Kono SCH. Link kedua videonya Abdikos taruh di deskripsi bawah. Nah, dari 2 video tersebut, Abdikos akan coba menjelaskan cara kerja mesin pachinko di domain Hakari. Pertama-tama, Abdikos mulai dari penjelasan aturannya dulu. Penjelasan aturan, Restless Gambler memakai mesin pachinko dari dunia nyata sebagai dasar domainnya. Aturannya sederhana, pasangkan 3 icon yang sama dan dapatkan jackpot. Kalau itu terjadi, aku dalam kurung Hakari akan mendapatkan sebuah hadiah. Aku tak sabar untuk melihat bonus apa yang kudapat. Yap, dari sini sebenarnya domain Hakari itu sangat simpel, yaitu Hakari hanya perlu mendapat 3 icon dari 3 nomor yang sama, maka Hakari akan mendapat sebuah hadiah. Mengenai apa hadiahnya, tentu saja masih misterius.
Kedua, Abdikos akan jelaskan tentang 3 icon yang dimaksud. Dalam mesin pachinko, biasanya ada berbagai tema. Ada mesin pachinko bertema anime Evangelion, ada mesin pachinko bertema Kapten Tsubasa, dan ada mesin pachinko bertema Ultraman seperti yang dimainkan Daisuke Bota. Yap, begitu juga dengan domain pachinko Hakari yang mengambil tema dari sebuah manga berjudul Private Railway Pure Love Train karya Nakamura Candy, atau Abdikos singkat saja jadi Pure Love Train. Sayangnya, manga ini hanyalah manga fiksi yang hanya ada di dunia Jujutsu Kaisen, tidak seperti Evangelion, Tsubasa, dan Ultraman yang benar-benar ada di dunia nyata. Abdikos tahu kalau manga ini hanyalah fiksi adalah setelah Abdikos mencari nama Nakamura Candy dengan karya Pure Love Train-nya yang ternyata tidak ada di internet. Jadi ini 100% fiksi alias tidak nyata. Kemungkinan alasan GG Akutami membuat manga fiksi untuk domain Hakari adalah untuk menghindari copyright. Nah, di manga Pure Love Train ini ada 7 karakter yang menjadi icon lengkap dengan nomor karakter dan penjelasan masing-masing tiap karakternya. Jadi 3 icon yang dimaksud harus muncul bersamaan adalah salah satu dari 7 karakter ini. Jadi jika Hakari berhasil memasangkan 3 icon yang sama dari salah 7 karakter ini, maka Hakari berhak mendapatkan jackpot. Bang, kenapa cuma 7 karakter? Setelah Abdikos banyak menonton video tentang mesin pachinko, Abdikos tidak menemukan nomor yang lebih besar dari 7. Jadi di mesin pachinko tidak ada nomor 8 dan nomor 9. Kemungkinan ini berhubungan dengan kualitas jackpot. Yap, meskipun berhasil memenangkan 3 nomor yang sama, tapi kualitas jackpot yang didapat tidak sama. Jika berhasil memasangkan 3 nomor sama dari angka 1 sampai 6, misalkan memasangkan nomor 3 yang berikon Asagiri Yume, maka Hakari berhak mendapatkan jackpot biasa dari karakter heroin Asagiri Yume. Namun jika Hakari berhasil memasangkan 3 nomor 7, maka Hakari berhak mendapatkan big jackpot atau jackpot besar, karena angka 7 dalam judi slot adalah angka yang sangat istimewa. Itulah kenapa tokoh utama dari manga Pure Love Train, yaitu Yamaguchi Yuki, ditaruh di angka 7. これ来るぞ。よっしゃー！やった！来い来いtujuh. Apa boleh buat? Kalau ganti 7 lebih bagus ya jackpotnya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengadu keberuntungan di mesin pachinko? Di mesin pachinko asli, keberuntungan pemain diadu menggunakan bola-bola kecil yang masuk ke lubang mesin. Untuk keluar bola harus pakai handle ini ya. Ini yo ke kanan. Kalau gitu hora bolanya keluar. Bolanya harus masuk ke sini. Kalau masuk ke sini nanti ruletnya putar. Harus masuk. Kalau nggak masuk ruletnya nggak putar. Yosh. Chance. Namun di domain pachinko Hakari, keberuntungannya ditentukan menggunakan 3 alat. Yang pertama bola berwarna hijau, merah, emas. Yang kedua pintu berwarna hijau, merah, emas. Dan yang ketiga putaran koin palsu yang berangka 1, 2, dan 3. Karena di chapter 183 Hakari hanya menggunakan alat bola dan pintu, maka penjelasan putaran koin palsu Abdikos skip dulu. Yap, bola dan pintu yang digunakan Hakari untuk memperoleh keberuntungan memiliki 3 warna, yaitu hijau, merah, dan emas. Di mana warna hijau berarti kesempatan untuk mendapat jackpot alias kesempatan mendapat 3 gambar icon yang sama menjadi kecil. Warna merah berarti sedang, dan warna emas kesempatan jackpotnya besar. Sebenarnya ada 1 warna lagi yang muncul, yaitu pelangi. Dimana jika warna pelangi yang muncul, maka Hakari dijamin pasti mendapatkan jackpot. Namun kesempatan mendapat warna pelangi ini sangat langka, yaitu 1 dari 239 kesempatan. Yap, dari sini penjelasan mesin pachinko Abdikos hentikan dulu. Ayo kita bermain pachinko bersama dengan Hakari. Hakari mulai melempar bola dan mengacak pintu. Yang muncul adalah bola berwarna hijau dan pintu berwarna merah. Yang itu berarti kesempatan jackpot Hakari adalah sedang ke rendah atau sebut saja menengah ke bawah. Meski kesempatan Hakari adalah menengah ke bawah, namun Hakari berhasil mencapai reach. Pertanyaannya, apa itu reach? Dalam mesin pachinko ada kondisi di mana pemain mencapai reach, yaitu kondisi di mana pemain mendapat 2 gambar icon dari 2 angka yang sama. Jadi pemain
tinggal mengumpulkan satu angka yang sama di bagian tengah, maka sang pemain akan mendapat jackpot. Di sini, Hakari mencapai reach setelah mendapat 2 gambar kartu Sora. Jadi Hakari tinggal mendapat 1 gambar kartu Sora lagi di bagian tengah, maka dia akan mendapat jackpot. Yang unik adalah jika seorang pemain mencapai reach, maka mesin pachinko akan menunjukkan adegan keren untuk menambah antusiasme pemain. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman lihat contohnya di video mesin pachinko bertema Kapten Tsubasa berikut ini. Di sini Tsubasa mencapai reach karena mendapat angka 2 dan 2. Jadilah Tsubasa mendapat skill mengocek bola yang sangat epik melewati para pemain Meiwa, dan akhirnya adegan Tsubasa yang menggunakan tendangan drive shot alias tendangan jarak jauh ke arah sang kiper Meiwa yaitu Ken Wakashimazu. Dengan sekuat tenaga, Wakashimazu berusaha menahan tendangan jarak jauh Tsubasa. Jika Tsubasa berhasil mendapatkan angka 2, maka drive shot Tsubasa akan menjebol gawang Wakashimazu, yang itu berarti jackpot untuk Tsubasa. Namun sayangnya Tsubasa gagal karena angka yang muncul di mesin pachinko adalah 1, sehingga tendangan jarak jauh Tsubasa berhasil dihentikan Wakashimazu. Yap, dari sini teman-teman pasti bisa merasakan betapa antusiasnya domain Restless Gambler milik Hakari saat mencapai mode reach. Namun sayang domain Hakari hanya berdasarkan manga Pure Love Train yang bergenre komedi romance yang sangat tidak terkenal. Jadi aksi reach yang muncul adalah sang MC Yuki yang telat mencoba melewati gerbang tiket. Yap, jika Yuki berhasil melewati gerbang tiket, maka Hakari akan mendapatkan jackpot, yang itu berarti akan muncul icon kartu Sora ketiga. Namun sayang Hakari gagal karena yang muncul adalah angka 5 yang berikon Ryo Shimizu. Jadi preview adegan jelas menunjukkan kalau sang MC Yuki gagal melewati gerbang tiket dan akhirnya gagal bertemu sang heroin di kereta. Setelah Hakari gagal mendapatkan jackpot, maka domain pasti kena Hakari akan di-reset kembali ke posisi awal. Disinilah Charles kembali punya kesempatan untuk menyerang Hakari sebelum Hakari kembali memulai menggunakan alat berupa bola atau pintu untuk mengadu keberuntungannya. Yap, meski sama-sama domain pasti kena, domain Hakari berbeda dengan domain Higuruma yang melarang kekerasan di saat persidangan, di mana Charles bebas menyerang Hakari yang sedang mengadu nasibnya dalam domain Restless Gambler. Namun meski begitu, Hakari tetap bisa menghindari serangan Charles dengan kecepatannya yang mampu menyelinap ke titik buta Charles, sehingga meski Charles bisa melihat masa depan, tapi dia tetap kesulitan menyerang Hakari. Charles pun sangat marah karena dia merasa Hakari telah melecehkan manga Pure Love Train karya Nakamura Candy menjadi media perjudian pachinko. Dia tidak akan membiarkan Hakari memperoleh jackpot, di mana Charles berniat menghabisi Hakari secepatnya. Namun Hakari mengatakan kalau dalam permainan pachinko, mau itu memakai mesin Sweet Clash yang punya kemungkinan jackpot 1:100 atau mesin Max Clash yang punya kemungkinan jackpot 1:239. Biasanya para pemain tidak perlu mengulang lebih dari 30 kali kalau hanya untuk mendapatkan satu jackpot, yang itu berarti di antara putaran 1-30 pemain judi pachinko pasti mendapat minimal satu jackpot. Dan benar saja ketika Hakari kembali mengadu nasib untuk kedua kalinya, yang mana kali ini Hakari hanya menggunakan media pintu, yang keluar adalah pintu berwarna emas, alias kemungkinan jackpotnya sangat tinggi, sekitar 80%. Segera setelah nasib baik pintu emas menimpa Hakari, icon domain pachinko Hakari langsung menunjukkan reach, yaitu 2 gambar icon sang heroin Asagiri Yume muncul. Dengan begitu, Hakari tinggal mendapat 1 gambar Asagiri Yume lagi, maka dia akan mendapat jackpot. Charles pun semakin marah sekaligus panik karena keberuntungan justru mendatangi Hakari di kesempatan keduanya. Karena Hakari berhasil mencapai reach, maka preview adegan dari manga Pure Love Train kembali dimainkan. Kali ini adegannya benar-benar mantap, yaitu sang MC Yuki telah berhasil menjalin hubungan pertemanan dengan sang heroin Yume, dan tibalah waktunya mereka berdua pulang bersama di hari Jumat malam alias weekend. Mereka pun berpisah di platform kereta terakhir di hari Jumat.
Yuki di platform 1 dan Yume di platform 2. Yap, jika Yume bablas pulang dengan kereta di platform 2, berarti dia tidak menunjukkan ketertarikan terhadap Yuki, alias dia hanya menfriendzone Yuki. Namun jika Yume menolak naik kereta di platform 2 dan memilih pulang bersama Yuki yang ada di platform 1, maka keduanya akan jadian. Yap, momen ini begitu menegangkan sampai-sampai Hakari dan Charles tidak bisa fokus dalam pertarungan. Hakari tidak bisa fokus karena menunggu jackpot, sedangkan Charles tidak bisa fokus karena antusiasnya preview adegan yang menghalanginya melihat masa depan. Namun pada akhirnya Charles berhasil melukai Hakari dengan fatal setelah preview adegan menunjukkan Yume menghilang bersama dengan keberangkatan kereta di platform 2, yang itu berarti Yume telah pulang terlebih dahulu, alias dia telah menfriendzone Yuki. Charles pun menertawakan kemampuan Hakari yang hanya bergantung pada keberuntungan. Namun ternyata Charles salah karena Yuki tiba-tiba bertemu Asagiri Yume yang kecapean di platform 1. Yap, ternyata menghilangnya Yume di platform 2 bukan karena Yume naik kereta meninggalkan Yuki, melainkan dia lari melewati jembatan platform agar bisa pulang bersama Yuki melalui jalur kereta di platform 1, atau bahasa mesumnya dia ingin menghabiskan weekend bersama dengan Yuki. Dengan begitu, jackpot untuk Hakari 3 gambar icon Asagiri Yume pun muncul. Segera setelah itu, Hakari mendapat peningkatan kekuatan. Dia menendang Charles dengan telak hingga tombaknya patah. Ingat, Hakari juga sempat menyerang Charles, namun bisa ditangkis dengan tombak G Battle Staff-nya. Jika di serangan ini Hakari mampu mematahkan G Battle Staff Charles sekaligus memberinya serangan telak, maka bisa dipastikan kalau peningkatan kekuatan Hakari setelah mendapatkan jackpot sangat besar. Yang perlu digarisbawahi, Hakari mendapat jackpot dari 3 icon Asagiri Yume yang berangka 3, yang itu berarti Hakari hanya mendapat jackpot biasa. Tidak bisa dibayangkan kalau Hakari mendapat jackpot besar dari sang MC Yuki yang berangka 7. Maka jadi sekuat apa serangan Hakari pada Charles nantinya. Chapter 183 ini ditutup dengan perkataan Hakari yang menjelaskan kalau domainnya tidak hanya bergantung pada keberuntungan, melainkan butuh kemampuan untuk memanfaatkan keberuntungannya. Yap, ini maksudnya bagaimana? Jadi sudah Abdikos jelaskan di awal kalau mesin pachinko tidak bisa disebut 100% judi karena berbeda dengan mesin judi slot yang hanya mengandalkan keberuntungan. Di mesin pachinko, para pemain diberikan mini games untuk mendorong karakter yang sedang melakukan preview adegan agar bisa memenangkan kesempatan. Kalau teman-teman perhatikan, di mesin pachinko Daisuke Botak yang bertema Ultraman, ada alat perubahan Ultraman yang bisa digunakan Daisuke untuk membantu Ultra Seven menang. Untuk kasus Hakari, Abdikos tidak tahu alat apa yang digunakan, namun kemungkinan itu adalah teknik kutukan yang mampu mempengaruhi preview adegan. Jadi entah bagaimana caranya Hakari bisa mempengaruhi Asagiri Yume untuk menolak naik kereta di platform 2 dan lari menuju ke platform 1 untuk menghabiskan weekend bersama dengan Yuki. Oke teman-teman, demikian pembahasan simple teknik kutukan Hakari. Ternyata kalau teman-teman paham cara kerja mesin pachinko, domain Hakari sama sekali tidak ribet alias mudah sekali dipahami. Dari sini, teman-teman bisa abaikan semua penjelasan di halaman ini karena Abdikos yakin kalau dijelaskan semua malah akan bikin teman-teman ribet. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.